Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampailah kita pada hari yang dinantikan, yaitu sebagian umat Islam telah merayakan hari raya Idul Adha, di mana mereka berkumpul di suatu lapangan atau di suatu tempat tertentu untuk menunaikan sholat Id, di mana orang-orang Islam yang sedang menunaikan ibadah haji, ya, setelah mereka wukuf, ya, di Arafah, kemudian mereka melakukan perjalanan ke Muzdalifah untuk melakukan pelemparan jumroh, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada hal menarik tentang pelemparan jumroh ini yang secara simbolis menunjukkan bagaimana dulu baginda Ibrahim alaihissalam telah melewati tantangan, ya, godaan-godaan syaitan ketika Nabi Ibrahim itu telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya yang bernama siapa? Ismail. Apa yang terjadi kala itu ketika baginda Ibrahim alaihissalam mendapati anaknya Ismail dalam keadaan besar, mulai balik, begitu, kemudian wajar sebagai seorang tua pasti ada rasa cinta kepada siapa? Anaknya. Terlebih lagi pada saat itu telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dalam perjalanan spiritualnya, kemudian lama beberapa tahun tidak berjumpa dengan anaknya. Pasti seorang tua ada rasa rindu di dada, ya kan, kepada anaknya. Nah, sejauh mana kecintaan Nabi Ibrahim terhadap anaknya Ismail itu, ya, maka diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lebih cinta kepada anaknya apa lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dalam rangka untuk menguji keimanan Nabi Ibrahim itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak yang disayanginya. Masya Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim melalui mimpinya, yaitu untuk menyembelih anaknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni arafil mana anni azbahuka fangdur mada taro qala ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim akan melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Maka Nabi Ibrahim dialog dulu, ya, dengan anaknya. Dipanggillah anaknya yang bernama siapa? Ismail, ya. Dipanggil, kemudian ditanya oleh Nabi Ibrahim, ya. Apa pertanyaannya? Inni arafil mana.
anni azbahuka fangdur ma datar. Ya, aku telah mendapat perintah dari Allah dalam mimpiku, ya, disuruh untuk menyembelih, ya, menyembelih engkau wahai Ismail. Bagaimana pendapatmu? Ya. Seorang Ismail yang baru saja mulai akil balik, rasa cinta seorang tua kepada anaknya, ya, maka Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Tapi ketika didialogkan ini kepada Ismail, Masya Allah, jawaban Ismail luar biasa, tidak terduga. Karena Ismail walaupun pada saat itu masih belum dewasa betul, karena dia mulai baru masuk, ya, akil balik, maka jawabannya sudah menunjukkan ciri-ciri calon nabi, ya. Mengapa? Karena pada umumnya ketika orang tua itu menawarkan anaknya untuk disembelih, gitu ya, pada umumnya bagaimana kira-kira Mas Eko? Kalau ada orang tua dia menawarkan kepada anaknya untuk disembelih, kira-kira jawabannya gimana itu? Barangkali kalau orang sekarang ditawari seperti itu, ya, maka bapaknya disembelih duluan, ya. Kan gitu. Tetapi bagaimana dengan sikap seorang Ismail, ya? Maka dia menjawab, ya abad, wahai ayah, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Tentu engkau akan mendapati aku sebagai orang yang bersabar. Masya Allah. Ini adalah merupakan ujian yang sangat berat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, yaitu mengorbankan apa yang dicintai, ya. Tentu Allah Subhanahu wa taala tidak bertujuan supaya seorang tua menyembelih anaknya, ya. Tapi itu adalah merupakan salah satu momentum sejarah yang sangat simbolis, bahwa anak sebagai simbol kecintaan yang luar biasa. Kecintaan orang tua itu kepada anaknya itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah masih lebih mencintai kepada anak apa kepada Allah? Ya, tapi Nabi Ibrahim tanpa ragu, dia sudah cinta kepada Allah, cinta kepada perintah Allah daripada yang lain. Dan dalam perjalanannya mau menyembelih Ismail, dia mendapatkan ujian yang luar biasa dari syaitan, ya, dari iblis, ya. Dari iblis telah menggoda Nabi Ibrahim dari segala arah. Nah, kalau mungkin ya bahasa kita sekarang itu, wahai Ibrahim, bagaimana kamu mau menyembelih anaknya, gitu, ya. Ya. Bagaimana akal pikiranmu? Sehat apa enggak? Mungkin bahasanya begitu, ya. Nah, jadi mereka datang dari segala penjuru. Summala atiyana min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Nah, gitu, ya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Supaya Nabi Ibrahim itu mengkufuri, ya, terhadap perintah, maka telah diuji dari segala penjuru, kanan, kiri, depan, belakang. Tetapi Nabi Ibrahim tetap teguh, ya, untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sanalah Nabi Ibrahim melempar, gitu ya, melempar batu kepada iblis, ya. Melempar batu kepada iblis, ya.
disinilah sebagai simbolis bahwa para jemaah haji nanti juga melempar jumroh gitu ya. Di sana para jemaah haji melempar jumroh dengan satu doa tertentu ya. Salah satunya adalah doa untuk mengutuk daripada syaitan. Kemudian selepas itu maka ketika Nabi Ibrahim sudah menyiapkan diri, pisau sudah hampir menempel kepada lehernya ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan apa? Gibas ya, dari surga. Ini menunjukkan bahwa perintah menyembelih Ismail itu adalah merupakan ujian ya, untuk menunjukkan kepada kita bahwa apa yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak dibiarkan ya, tetapi akan diuji oleh Allah. Kita lebih cinta kepada harta dunia apa lebih cinta kepada Allah. Nah sekarang simbolisnya adalah harta yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah hewan ternak ya. Kemarin sudah kita bahas kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, salah satunya adalah nikmat kesenangan ya. Nikmat kesenangan itu hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars ya. Salah satunya itu an'am ya, hewan. Dan di antara hewan itu wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Di antara an'am itu adalah ada hamulah, ada hars ya, yaitu hewan-hewan ternak, hewan-hewan yang dipotong yang sudah ditentukan oleh Nabi ya, yaitu salah satu cirinya adalah hewan yang berkaki 4 ya, seperti kerbau, sapi, onta ya. Kalau ayam nggak boleh ya korban. Itu pun harus memiliki syarat-syarat tertentu sebagai bentuk atau wujud pengorbanan apa yang dicintai oleh manusia. Oleh karena itu pada tanggal 10 Zulhijjah itu tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah, tidak ada amalan yang terbaik kecuali mengalirkan darah korban, wanhar ya. Nah, korban ini adalah merupakan salah satu bentuk amal ibadah yang masuk ke dalam kategori hablum minallah dan hablum minan nas ya. Artinya pelaksanaan penyembelihan hewan korban itu semata didasari atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk hablum minallah. Yang kedua, manfaat dagingnya itu bukan untuk Allah. Allah tidak butuh daging dan darah ya, tetapi Allah butuh ketakwaannya. Nah ini maka Allah jelaskan, la yanalallahu luhumuha wala dimauha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai darah dan daging kurban ya, kecuali yang sampai kepada Allah adalah apa? Takwanya. Nah daging kurban itulah yang nanti akan diberikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin dalam 1 tahun belum menikmati daging. Nah di saat itulah bisa menikmati daging kurban. Nah ini salah satu hikmah hablum minan nas, menjalin kasih sayang, hubungan kepada sesama manusia. Sehingga apabila ad-din ini agama dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka sesungguhnya kesejahteraan ini akan merata ya. Kesejahteraan
untuk Allah berikan pada diri kita sendiri, dan Allah turunkan berkahnya kepada orang-orang yang lain disebabkan melakukan perintah agama. Jadi kalau agama ini dilakukan, maka sesungguhnya kesejahteraan, rahmat ini akan menebar ke seluruh alam. Ya, semoga Allah SWT termasuk memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat menyempurnakan agama dalam kehidupan di dunia untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.